Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinar Katisakif dengan NIM 23115320114. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek Pratikum Bidakta yang telah saya buat dengan judul Deteksi Kecurangan Transaksi E-commerce menggunakan model klasifikasi machine learning dengan analisis threshold keputusan. Nah, berikut untuk overview-nya dapat Bapak dan Bapak Ibu dan kawan-kawan lihat. Next. Nah, selanjutnya kita masuk dari latar belakang. Di sini latar belakangnya ini adalah yang pertama itu adalah untuk transformasi digital e-commerce yang mana karena masyarakat semakin terbiasa dengan aktivitas ekonomi digital karena praktis dan dapat diakses tanpa batasan geografis. Yang kedua adalah risiko fraud yang tinggi. Eh, Seperti yang kita tahu semakin banyak aktivitas kecurangan belakangan ini pada aplikasi e-commerce. Yang ketiga ada keterbatasan solusi tradisional dan yang terakhir adalah solusi dari machine learning itu sendiri. Sebenarnya ada tujuan dari proyek ini. Yang pertama adalah untuk melakukan analisis karakteristik data. Yang kedua adalah membangun model klasifikasi terbaik. Yang ketiga adalah menggunakan hyperparameter learning dan threshold optimization pada model terbaik yang kita dapatkan nantinya. Dan selanjutnya adalah target kinerja dari kita sendiri yaitu ROC AUC di mana nilai di atas 0,90, precisionnya di atas 0,70 dan recallnya di atas 0,80. Dan terakhir adalah implementasi aplikasi melalui Streamlit. Nah, selanjutnya kita masuk ke dataset, di mana dataset ini saya ambil dari Kaggle dengan autornya bernama Umut Uighur, di mana total barisnya itu ada 299.696 transaksi, jumlah fitur ada 17 fitur, proporsi fraudnya itu adalah 2%, di mana terdapat imbalance, yang mana 98% bukan fraud dan 2% adalah fraud. Kualitas datanya sendiri sudah bersih, tidak ada nilai hilang, tidak ada duplikasi. Seperti yang dapat dilihat, kategori fiturnya itu adalah setelah dilakukan preprocessing, terdapat numeric sebanyak 12 fitur, yaitu account engage, total transaction user, average amount user, amount, shipping distance, kilometer, transaction hour, transaction day of week, promo use, FS match, GPV ratio, 3DS flag, dan is weekend. Selanjutnya adalah kategorikal, di mana terdiri dari 4 buah yaitu country, bid country, channel, merchant, kategori. Dan terakhir adalah target yaitu is fraud atau tidak. Saya masuk ke preprocessing, di mana yang pertama saya melakukan fitur engineering dari waktu transaksi, yaitu saya memecah transaction time menjadi 3 kolom baru, yaitu transaction hour, transaction day of week, dan is weekend. Selanjutnya adalah scaling fitur numeric dalam melakukan encoding fitur kategorikal. Selanjutnya ada pembagian data dan penanganan class imbalance dan pipeline integration. Next kita masuk ke algoritma. Di sini untuk percobaan saya menggunakan 3 algoritma. Yang pertama adalah logistic regression, random forest, XBOS, dan XBOS yang terakhir extreme gradient boosting. Nah, saya ada perbandingan dari performa model. Di sini dapat dilihat pada tabel bagaimana performa model mulai dari baseline, default, setelah dilakukan pada baseline, XGBoss merupakan model terbaik yang seperti yang dapat dilihat. Karena XBoss merupakan model terbaik, maka dilakukan hyperparameter tuning dan threshold optimization. Seperti yang kita lihat, hasil akhirnya XBoss yang sudah dilakukan hyperparameter dan threshold mendapat akurasi 0,99, precisionnya 0,73, recallnya 0,81, F1 score-nya 0,77, dan ROC AUC-nya 0,97. Seperti yang dapat dianalisis, pada logistic regression, recall-nya tinggi, namun precision-nya rendah, sehingga banyak false positif yang dialami. Dan dalam random forest, precision-nya tinggi tetapi recall-nya rendah, sehingga banyak fraud yang lolos. Nah, selanjutnya pada XGBoss, dengan threshold 0,85, balance terbaik dengan F1 score tertinggi, yaitu 0,77. Hanya hyperparameter menggunakan randomized search survey dengan 20 iterasi. Parameter yang diuji seperti yang dapat dilihat yaitu parameter default, dan base parameter ditemukan n estimatornya itu 200, max depth-nya itu 3, learning rate-nya itu 0,05, subsample-nya itu 1, dan call sample by tree-nya itu 0,8.
Misalnya adalah threshold optimization. Seperti yang dapat dilihat, saya melakukan 3 kali percobaan, yaitu dari 0,5, 0,6, dan 0,85. Dan dapat hasil seperti yang dapat dilihat, pada nilai 0,85, false positifnya jauh menurun drastis, sekitar 399 saja. Sehingga uh, untuk threshold 0,85 merupakan hasil terbaik yang saya dapatkan pada percobaan kali ini. Jadi adalah model terbaik. Model terbaik yang dipilih adalah XGBoss dengan hyperparameter tuning dan threshold 0,85. Karena seperti yang dapat kita lihat sebelumnya, akurasinya mencapai 99%, presisinya 73%, recallnya 81%, F1 skornya 0,77, dan ROC AUC-nya 0,9763. Alasan pemilihannya adalah karena kinerja tersebut menunjukkan hasil yang terbaik dari seluruh model yang ada. Selanjutnya performanya, thresholdnya jika dibandingkan, jika 0,50 recallnya 91, namun presisinya hanya 28, yang mana terlalu banyak false alarm. Jika 0,6 maka recallnya 90% dan presisinya 31, yang mana masih tinggi false alarm. Dan apabila 0,85 recallnya 81, presisinya 73, yang mana merupakan model optimal. Deployment selanjutnya deployment, ya, di mana pipeline-nya itu terdapat dua komponen, yaitu pertama preprocessing yang menggabungkan semua model sebelumnya, dan yang selanjutnya adalah model XGBoss yang mana mengambil model terbaik yang kita lakukan model yang sebelumnya. Selanjutnya proses prediksinya, ya, pertama input data baru, selanjutnya pipeline akan melakukan preprocessing dan model menghasilkan probabilitas. Selanjutnya adalah terakhir adalah file disimpan dalam bentuk joblib untuk dilakukan Streamlab nantinya. Selanjutnya adalah aplikasi Streamlab, ya, di mana UI UX-nya seperti yang dapat dilihat. Yang pertama, judulnya itu ada e-commerce fraud detection dengan UI UX-nya itu terbagi menjadi dua kolom. Kolom kiri itu berisi detail akun dan transaksi. Kolom kanan itu berisi verifikasi dan waktu. Nah, insight-nya temuan utamanya itu logistic regression, recall-nya sangat tinggi, namun presisinya sangat rendah, sehingga mengganggu pengalaman pengguna dengan penolakan transaksi normal. Sementara untuk random forest, presisinya sangat tinggi dan recall-nya sangat rendah, sehingga risiko finansial yang ada semakin besar. Selanjutnya ada XGBoss balance untuk F1 skornya, dan ROC AUC-nya itu 0,9763, merupakan yang tertinggi dari seluruh model yang ada. Selanjutnya ada threshold optimization. Threshold-nya ini 0,85 adalah kompromi optimal antara precision dan recall, dan mana mengurangi false positif sebanyak 7 kali lipat dibanding threshold default, yaitu 0,5. Kesimpulannya, sistem deteksi fraud dikembangkan dengan XGBoss. Selanjutnya performa model optimal seperti yang dapat dilihat, dan threshold optimization-nya sebanyak 0,85. Dan tujuan proyek seperti yang dapat diketahui, tujuan proyek tercapai, yaitu ROC-nya di atas 0,90, presisinya di atas 0,7, dan recall-nya di atas 0,8, serta implementasi dalam bentuk Streamlab ke aplikasi webnya juga sudah tercapai, yang akan saya demonstrasikan nanti. Nah, rekomendasi yang ada adalah yang pertama adalah data modeling, menambahkan fitur IP address dan login pattern. Yang kedua adalah interpretabilitas dan explainability, seperti implementasi shape atau implementasi lime. Yang ketiga adalah prediction dan development, yang mana menambahkan fitur batch prediction. Dan yang terakhir adalah model monitoring, yang mana melakukan track model performance dalam skala waktu tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan melakukan demonstrasi dari aplikasi Streamlab yang ada. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi dari Streamlab-nya. Seperti yang dapat dilihat, ya, di sini kita dapat memasukkan dua kolom, yaitu pertama detail akun dan transaksi, serta detail pembayaran dan lokasi. Saya dapat dilihat di sini saya mau masukkan satu hari dengan beberapa spesifikasi yang ada. Saya di sini memasukkan random saja sebagai percobaan. Selanjutnya kita melakukan jalankan prediksi.
seperti yang dapat dilihat, fraud probability-nya 0,94%, yang mana terdeteksi sebagai fraud. Sementara jika kita ubah, semisal ini, nah, setelah kita jalankan, maka apabila probabilitasnya di bawah 85, maka transaksi tidak terindikasi sebagai fraud. Sekian presentasi dan demonstrasi aplikasi StreamDev dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.